dari artikel dan video yang tersedia di sini. Jadi lebih baik mengikuti kelas edukasi secara gratis dengan menghadirkan narasumber profesional di bidangnya masing-masing. Dengan adanya aplikasi Sisternet, diharapkan para perempuan Indonesia dapat memberikan manfaat untuk perempuan lainnya dan juga menghasilkan generasi terbaik. Download aplikasinya sekarang. Ikuti kelas edukasinya dan nikmati lebih dari 12.000 modul edukasi untuk kamu secara gratis. Untuk perempuan Indonesia, jadi lebih baik. Perempuan pintar, semua pintar. Perlu lebih dari sekedar ide cemerlang untuk memulai sebuah bisnis. Untuk gagasan, keterampilan, keinginan, dan komitmen. Ini tuntutan berbisnis pun memerlukan usaha ekstra. Menghadirkan BIS, komunikasi bisnis tanpa batas. Dengan beragam fitur andalan, mulai dari unlimited nelpon dan SMS, untuk dapat mengembangkan peluang bisnismu lebih cepat dan leluasa. Unlimited instant messaging, hingga unlimited media sosial yang dilengkapi dengan Office 365 untuk kerja produktif dan efisien. Dan juga dengan akses cloud untuk kolaborasi yang lebih baik dimanapun kamu berada di jaringan terbaik XL Axiata 4.5G. Satu kartu banyak solusi. BIS dengan Office 365 tanpa biaya tambahan bisa didapatkan di XL Center terdekat. XL Business Solutions, we help you grow. Dengan promo terbaru dari XL Home, kamu bisa gratis berlangganan video Premiere Platinum selama 6 bulan. Dan menikmati beragam tayangan favorit hanya dengan Rp299.000 per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps. Langganan segera. Ngomong. Oke, halo semuanya teman-teman. Terima kasih sudah hadir di Festival Webinar Selamat Pintar datang di Sisternet, rumah digital perempuan Indonesia, mendapatkan berbagai macam konten inspiratif dan edukatif. Dalam aplikasi Sisternet, terdapat fitur untuk mendukung perempuan Indonesia mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup, menyediakan pendampingan digital untuk perempuan Indonesia melalui konten edukatif dan inspiratif, kelas online, offline secara gratis. Jadi lebih baik mendapatkan edukasi dalam meningkatkan soft skill para perempuan Indonesia dari artikel dan video yang tersedia di sini. Jadi lebih baik mengikuti kelas edukasi secara gratis dengan menghadirkan narasumber profesional di bidangnya masing-masing. Dengan adanya aplikasi Sisternet, diharapkan para perempuan Indonesia dapat memberikan manfaat untuk perempuan lainnya dan juga menghasilkan generasi terbaik. Download aplikasinya sekarang. Ikuti kelas edukasinya dan nikmati lebih dari 12.000 modul edukasi untuk kamu secara gratis. Untuk perempuan Indonesia, jadi lebih baik. Perempuan pintar.
Oke. Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di Festival Webinar Pintar yang berlangsung di Minggu 20 Desember 2020. Nah, ini kelas kelima ya, teman-teman di strategi sosial media engagement untuk bisnis food and beverage di 2021. Nah, saya ingin menyapa-nyapa dulu nih. Halo, saya di sini ada Ibu Yufi Syamsiana. Halo Ibu. Juga ada, ya, halo Ibu Yufi. Halo, sore. Sore Ibu, semoga dalam kondisi sehat selalu ya Ibu. Tetap sehat. Siap. Ada Kak Najla Bishir atau Kak Ala. Halo Kak Ala. Hai, halo. Oke, Mas saya Farhan juga. sudah siap. Nah, ini saya yang deg-degan ya, jadinya nggak sabaran tadi sudah menyapa duluan. Nah, hari ini saya didampingi oleh Ibu Yufi dan Kak Ala untuk membahas strategi social media engagement untuk bisnis food and beverage di tahun 2021. Social media engagement yang kuat dapat menjadi pertanda bahwa suatu brand membawa impact untuk konsumen. Engagement yang diperoleh dapat menunjukkan seberapa banyak orang yang memperhatikan dan berinteraksi dengan brand setiap hari ya. Dengan meningkatkan social media engagement sebuah usaha, maka hal tersebut bisa mendapatkan peluang keuntungan yang lebih tinggi, brand awareness serta memperoleh lebih banyak konsumen baru, tidak terkecuali bagi bisnis food and beverage. Dalam kelas ini akan dibahas bagaimana strategi social media engagement yang tepat sehingga berdampak bagi penjualan maupun awareness target market kita. Nah, sebelum kita benar-benar memulai acaranya dengan dibuka oleh Ibu Yufi dan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kak Ala, saya ingin memperkenalkan dulu pada para peserta. Mungkin masih belum kenal gitu ya, tak kenal maka tak sayang katanya kan. Sekilas tentang Sisternet yang mengadakan Festival Webinar Pintar pada hari ini dan besok di 21 Desember 2020. Sisternet merupakan salah satu CSR program Excel Axiata yang bertujuan memberikan manfaat dan edukasi yang fokusnya untuk pelaku UMKM, utamanya perempuan Indonesia. Jadi lebih baik tentunya. Banyak kelas online yang sudah dijalankan oleh Sisternet, namun di penghujung tahun 2020 ini Sisternet ingin memberikan gambaran kepada para perempuan Indonesia untuk dapat melihat tren apa saja yang akan booming di tahun 2021 dengan menghadirkan para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, di rangkaian acara Festival Webinar Pintar ini, para peserta yang sudah mengikuti kelas Festival Webinar Pintar dapat langsung mengikuti kompetisi modal pintar dan mendapatkan hadiah total 50 juta untuk pengembangan bisnis yang didukung oleh Bank OCBC NISP agar bisa maju terus dan melaju jauh di tahun 2021. Caranya mudah sekali, tinggal submit artikel di website Sisternet di www.sisternet.co.id/modalpintar atau teman-teman bisa mengecek informasinya di Instagramnya Sisternet di @sisternetid. Nah, teman-teman, digitalisasi sekarang ini mempermudah banyak hal, termasuk dalam hal berbisnis. Connectivity is based on communication. Karena itu, XL Business Solutions terus hadir untuk menjawab kebutuhan bisnis teman-teman. Sebagai solusi telekomunikasi dan digital dalam berbisnis yang lebih efektif serta efisien, baik untuk bisnis korporasi maupun UKM agar siap menghadapi era industri 4.0. Beragam produk XL Business Solutions bisa menjadi pilihan yang disesuaikan agar bisnis terus tumbuh optimal di era digital saat ini. Salah satunya XLBiz. XLBiz didukung oleh jaringan data terkuat 4.5G dari XL Axiata. Dengan menggunakan XLBiz, dapatkan fitur Office 365 yang dapat meringankan beban biaya komunikasi bisnis. Keuntungan yang pastinya akan didapat juga yaitu adalah gratis 2 GB cloud storage ditambah lagi dengan gratis email bisnis dan yang tidak kalah penting hemat biaya hingga 35% untuk komunikasi bisnis dan berlangganan Office 365. Kini komunikasi bisnis jadi semakin tanpa batas. Bagi yang mau tahu lebih detail mengenai XL Biz Prime, Anda bisa menghubungi 817 dari nomor XL atau 021 579 59 817 dari operator lain. Saya ulangi, 021 579 59 817 dari operator lain. Atau bisa dengan klik xl.co.id/business untuk mengakses XL Business Solutions. We help you grow. Nah, selain itu saya juga ingin menyampaikan teman-teman bisa men-share keseruan kelas webinar pintar hari ini di Instagram Story
tag akun Seasonnet ID dan raih hadiah pulsa XL atau Aksis sebesar Rp50.000 untuk 3 pemenang yang beruntung. Saya tidak ingin berpanjang-panjang menghabiskan waktu gitu ya, sedangkan kita sudah punya 2 pembicara yang luar biasa. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Yufi Syamsiana, Head Mobile Connectivity PT XL Axiata untuk memberikan sambutan dan pembuka kelas hari ini. Silakan Ibu Yufi. Ya, terima kasih Kak Ellen. Aku panggilnya kakak aja ya. Siap. Oke, selamat datang semuanya rekan-rekan Sisternet ya di acara Sisternet yang kelima ya tadi ya. Yang temanya saat ini kalau menurut saya sih cukup amat sangat relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Dan kebetulan nih salah satu pembicaranya ini adalah salah satu kesukaan saya gitu ya. Saya kalau misalnya inget-inget dessert itu selalu ingetnya bittersweet. Jadi saya juga pengen tahu nih sebenarnya kayak gimana sih tips-tipsnya Kak Ala ini untuk bersaing dengan nama-nama brand yang udah ada sebelumnya. Oke. Kalau boleh saya ini sedikit jelaskan sedikit gitu ya, tunjukin sedikit research dari Inventure dan Alvara di tahun 2020, akhir 2020 kemarin di acaranya Industry Outlook itu, Indonesia Industry Outlook itu terlihat itu di di bagian sosial media nih yang di highlight warna hijau ya, itu bahwa 54,6% responden itu mengatakan bahwa aktivitas mereka dalam melakukan pencarian referensi dan melakukan pembelian di retail itu meningkat. Jadi yang lain itu kan kalau dilihat yang meningkat juga itu TV, tapi nggak ada yang sebesar sosial media. Jadi memang sosial media ini powerful, tools yang cukup powerful untuk kita meningkatkan brand engagement. Jadi jangan sampai berhenti tengah jalan, nanti kita ikuti terus strategi-strategi yang sudah disampaikan atau dilakukan oleh Bittersweet selama masa pandemi atau sebelum-sebelumnya bahkan gitu ya. Karena kalau misalnya nggak dijaga atau nggak di manage dengan baik, bisa jadi ini buah semalakama kalau boleh dibilang. Jadi bisa jadi malah merusak brand kita gitu. Jadi ikuti terus strategi yang nanti akan disampaikan oleh Kak Ala sampai selesai biar kita bisa mendapatkan manfaat yang optimal. Oke. Sedikit mengenai Excel Axiata. Jadi kalau teman-teman atau rekan-rekan di sini belum aware gitu ya, belum sadar, kita itu sudah mencakup atau menjangkau 95% populasi dengan 4G LTE. Jadi yang belum pakai kartu Excel segera pindah ke kartu Excel karena nanti bisa mendapatkan atau menikmati jaringan data terbaik dengan 4G LTE. Kalau untuk layanan sendiri, kita ini memiliki tiga segmen ya, yaitu segmen personal. Segmen personal ini mungkin yang udah biasa dilihat, sudah familiar gitu ya teman-teman semua. Ada kartu Aksis, ada kartu Excel, ada juga kartu prioritas. Dan untuk segmen B2B ini kita juga punya namanya Excel Business Solution yang tadi ada di video. Itu selain kartu BIS untuk mobile, kita juga punya fixed communication atau internet fix gitu ya. Kemudian kita juga punya cloud, punya IoT, punya big data. Jadi kalau misalnya ada yang mau venture in atau menggunakan layanan IoT dan Big Data, boleh menghubungi kami untuk nanti kita jelasin seperti apa gitu ya produknya. Kemudian yang terakhir ada Excel Home. Excel Home ini jaringan internet yang berbasis fiber yang langsung ditarik ke rumah-rumah atau kantor-kantor rekan-rekan sekalian. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin tentang digitalisasi, di depan tadi disebutin sama Karen ya, mengenai digitalisasi itu memang perlu di tahun 2021 itu nanti trendingnya masih akan ke digitalisasi karena masih akan kemungkinan besar meskipun ada vaksin orang-orang masih akan takut dengan interaksi gitu ya, dengan touch. Jadi memang trendingnya itu di 2021 tuh low touch dan low mobility. Makanya digitalisasi ini penting gitu. Itulah kenapa kita meluncurkan yang namanya kartu BIS. Jadi di kartu BIS ini selain pakai data dan pakai juga ada allowance untuk telepon dan menitnya juga, itu rekan-rekan sekalian akan mendapatkan Office 365 gratis, lisensinya itu gratis. Jadi di dalamnya situ selain pakai data dan telepon juga akan ada Office 365 atau aplikasi Office yang web versionnya itu sudah bagus loh sekarang, udah enteng gitu, udah bisa dipakai di mana aja. Kemudian ada layanan email, sekalian mengkoreksi tadi,
layanan emailnya itu 50 giga. Jadi udah lumayan besar, dan ini domainnya itu bisa di customize sesuai dengan domainnya restoran atau domainnya cafe teman-teman gitu ya. Kemudian bisa mengirimkan email sampai dengan 150 mega, itu udah gede banget. Kalau misalnya kita bikin video promo itu mungkin udah satu video sendiri itu ya, itu udah gede banget. Kemudian selain itu juga ada cloud storage-nya yang namanya OneDrive, itu ada 1 tera, dan SharePoint untuk saling berkolaborasi. Jadi kombinasi antara OneDrive dengan SharePoint ini lumayan powerful untuk melakukan kolaborasi secara real time. Jadi kalau misalnya saya melakukan editing gitu ya, saya share ke Kailen gitu. Nah, Kailen ini bisa langsung ngedit sendiri. Jadi nanti langsung saya juga akan langsung melihat gitu ya perubahan yang dilakukan. Jadi kita bisa saling mengkoreksi, saling komen. Kemudian yang terakhir itu yang saling ngetrend saat ini itu ada Teams, Microsoft Teams. Microsoft Teams ini core-nya atau basic-nya itu adalah video conference dan instant messaging, tapi sebetulnya bisa dilakukan, bisa digunakan untuk kolaborasi. Nanti saya ini lebih detail di slide berikutnya. Nah, selain ada Office 365 bundle lisensinya di dalam situ, ada juga booster kalau misalnya kekurangan data, dan juga booster nelpon dan SMS kalau misalnya perlu nelpon lebih banyak ke operator lain. Nah, kan tadi kita udah ngomongin mengenai remote working, digitalisasi. Kita tahu nih sekarang ini kayak sekarang aja webinar gitu. Banyak online event yang membutuhkan conference membutuhkan conference kuota. Makanya untuk saat ini khusus pengguna kartu BIS kita berikan kuota conference itu sampai dengan 30 giga setiap bulan. Dan ini khusus bisa digunakan hanya untuk conference ya, bisa digunakan untuk Zoom, bisa digunakan untuk Teams, atau misalnya digunakan untuk Google Meet juga bisa. Nah, nggak ada tambahan biaya, jadi selama udah jadi pelanggannya kartu BIS, udah pakai kartu BIS, otomatis bisa dapat yang 30 giga ini. Kalau kurang gimana? Kalau kurang, tambahan paketnya itu juga sangat-sangat terjangkau, mulai dari 2.000 sampai dengan 10.000 gitu. Nah, mungkin rekan-rekan bertanya nih ya, Office 365 tadi selain OneDrive sama selain OneDrive sama Teams, apa sih kelebihannya buat saya apa gitu ya? Ini yang khusus karena kita ngomonginnya sosial media nih saat ini. Jadi ini saya mau berikan beberapa contoh nih gimana caranya menggunakan Office 365 untuk supaya lebih relevan dengan sosial media. Tapi nanti kalau untuk strategi sosial media sendiri mungkin Kak Ala yang akan jelasin. Ini contohnya ya, pertama ya, kita bisa buat social media calendar dengan Office 365. Ini pakai Microsoft Excel, ini sih saya coba-coba aja. Biasanya kan kalau kita buka Microsoft Excel itu blank, kita biasanya start blank gitu ya, kosong. Jadi kita sendiri yang berpikir saya mau nulis apa, saya mau bikin kayak apa gitu. Tapi di Excel ini itu udah ada template-nya. Jadi kalau kita pilih template kalender, itu otomatis akan muncul itu bulan-bulannya di bawah ini, Januari, Februari sampai dengan Desember itu akan muncul. Tahunnya kita bisa langsung set. Ya, ini contohnya tahunnya saya set 2021. Jadi ini otomatis akan muncul, akan menyesuaikan tanggal-tanggalnya gitu ya. Nah, kemudian ini saya coba misalnya ini saya coba-coba aja karena misalnya untuk yang saat ini pandemi kan mungkin ya jam buka itu penting gitu. Orang kan mungkin jam bukanya nggak lagi dari jam 10 mungkin akan berkurang. Nah, itu makanya mungkin nanti kita info jam buka kita taruh di setiap minggu harus ada misalnya di sosial media apa gitu ya. Nah, ini contoh aja sih sebenarnya gimana kalau misalnya kita udah punya template-nya itu akan lebih mudah buat kita membuatnya. Dan yang lebih penting lagi di bagian kolom atas, di bagian kanan atas itu ada tombol plus, ada tombol gambar orang, ada share, plus share ya. Nanti kalau misalnya saya udah buat, saya bisa share nih ke seseorang misalnya yang saya pikir, oh dia harus tahu nih, dia harus review gitu ya. Ini bisa di-share, nanti kita bisa saling buat di situ, saling komen seperti yang tadi saya bilang. Nah, itu kita membuat contoh kalendernya seperti ini. Nah, bagaimana dengan post-nya? Dengan post-nya apakah Office 365 bisa membantu? Bisa juga. Ini contohnya juga ada bermacam-macam template, enggak cuma beberapa, bermacam-macam template yang bisa kita gunakan untuk bikin post-nya. Misalnya contohnya ada floral Facebook banners ya, pakai PowerPoint nih, Ini gambarnya udah ada sih. Kalau nggak salah ada juga yang untuk F&B yang gambar-gambar makanan gitu ya. Itu bisa juga dipakai. Kemudian di bawah itu ada template untuk
Instagram News dan quotes yang bentuknya square. Nah, ini kan kalau misalnya kita udah punya template yang kayak gini, itu akan lebih mudah ya buat kita save time lah intinya buat kita untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi nggak cuma berhenti di situ, nggak cuma berhenti di postnya aja. Kita juga di template-nya di Office itu ada juga namanya social media analytics report sama social media checklist misalnya gitu ya. Kalau yang saya lihat yang social media analytics report ini kalau kita download, ini kan di Excel ya. Kalau kita download itu tuh di dalamnya sudah ada item-item apa sih yang mesti kita track gitu ya untuk bisa kita analisa nanti performance-nya seperti apa gitu. Ini diambil dari best practice yang kemungkinan sudah diimplementasikan gitu di luar, dan ini kalau nggak salah ya itu hanya untuk yang license subscriber aja, dan ini sangat memudahkan kita sih untuk melakukan analisa. Tadi kita udah ngomongin Microsoft Teams nih. Kalau Microsoft Teams itu gunanya untuk apa selain video conference? Saya sendiri udah make di kantor gitu ya. Di Teams itu ada yang namanya Teams dan ada yang namanya channel. Jadi kalau misalnya kita buka Teams, create team gitu. Tim itu kan nama aplikasinya. Kita buat satu tim misalnya. Isinya siapa? Saya misalnya Kak Ellen sama Kak Ala gitu. Untuk bikin sosial media di Facebook, untuk ngomongin sosial media di Facebook. Nah, di situ udah ada konektornya, meskipun belum built-in di Teams-nya sih. Masih ada plugin atau add-ins yang harus diinstal lagi gitu ya. Dan itu otomatis nanti akan muncul. Setiap kali ada komen, itu akan muncul di situ. Nah, kalau misalnya kita punya beberapa cabang gitu ya, di sini satu tim, di sini satu tim, di beberapa lokasi ada satu tim kan, jadinya ngobrolnya bisa jadi lebih lebih enak ya kan, lebih seamless gitu. Kalau misalnya ada pelanggan yang datang kalau iya tadi kemarin saya datang ke lokasi B mau minta promonya ternyata nggak ada gitu ya. Nah di lokasi B-nya misalnya dia langsung komen, oke kalau gitu tolong ditambahin promonya aja gitu. Nah itu kan jadi lebih enak memaintain pekerjaannya. Nah, terus nggak cuma tim saja, ada juga yang namanya Power BI di Office 365 juga. Kalau Power BI ini malah mereka itu si Power BI ini udah ada konektornya langsung ke Facebook. Jadi cuma tinggal masukin Facebook ID, udah ada template reportnya yang bisa kita lihat gitu ya. Save time banget. Nah, terus kalau misalnya kebetulan tadi banyak cabang gitu ya, kita mau mengorganize yang lokasi ini tolong bikinin billboard promo gitu misalnya gitu ya. Bukan billboard, apa namanya? Board yang biasa ada menu-menunya ditulis-tulis gitu ya. Tolong bikinin board menu gitu. Itu bisa pakai planner. Planner ini bisa nyambung sama Teams gitu. Jadi begitu udah dibikinin, difoto, masukin di planner komplit. Nah, kita sebagai yang memanage kan jadi tahu, oh ya udah dilakukan gitu. Dan itu bisa disebarkan ke yang lainnya misalnya gitu ya. Jadi lebih fungsinya si Office 365 ini memang membuat pekerjaan itu menjadi lebih cepat diselesaikannya gitu. Itulah kenapa kita membundling Office 365 dengan kartu bis kita selain dengan kuota yang tadi udah kita kasih banyak-banyak gitu ya, termasuk yang ekstra 30 GB gitu. Oke. Apakah sampai di situ aja? Enggak juga. Kita masih ada 2 produk lagi yang mungkin cocok atau sesuai dengan bisnis rekan-rekan. Yang pertama, kita ada yang namanya Mobile Data Rewards untuk brand engagement. Namanya si Mobile Data. Jadi apa? Misalnya gini, ada yang datang ke restoran misalnya, atau misalnya ada yang beli pertama kali nih, pembeli pertama. Oke, kalau gitu karena Anda pembeli pertama, saya kasih 1 giga gitu ya. Itu bisa kita kasih gitu misalnya, atau misalnya udah 2 kali atau 3 kali, karena Anda 3 kali datang, kita kasih 3 giga ya, atau 5 giga ya gitu. Jadi Mobile Data Rewards itu data yang kita kasih ke customer agar dia terus-terusan engage dengan brand kita gitu kan. Sekarang arahnya ke digital nih ya, jadi memang mungkin selain kupon-kupon atau diskon-diskonnya biasa kita kasih ke customer, bisa kita kasih juga mobile data gitu. Mobile datanya bisa kita customize, bisa di-customize, nggak cuma normal kuota seperti yang biasa kita kasih, yang kita beli gitu ya. Bisa juga kalau misalnya apps-nya gede, banyak video-videonya gitu, kita mau specify atau spesifikkan kuotanya itu cuma bisa ngakses aplikasi ini aja, biar engagement-nya banyak. Itu bisa kita lakukan juga. Cuma tinggal dikasih tahu aja URL-nya apa yang mau kita configure. Dan fulfillment-nya pun bisa via API ataupun manual, nggak terbatas. Maksudnya manual tuh kasih tahu aja nomornya yang mau dikasih datanya, nanti kita yang kita lakukan gitu ya. Dan volumenya satuannya itu misalnya 1 giga, 2 giga, 3 giga itu bisa
bisa ditentukan sendiri, terserah terserah rekan-rekan gitu ya, bisa ditentukan. Nah itu kalau nggak salah ini case study-nya udah pernah ada yang di luar itu Sweet Data Rewards apa gitu. Jadi ada perusahaan permen yang menggunakan itu dan akhirnya dia engagement-nya di aplikasinya dia itu, di mobile-nya, di account sosial medianya itu sampai dengan berapa ya? 8.500 apa gitu. Itu sekitar 2 tahun lalu gitu. Nah, itu mobile data rewards yang pertama. Kemudian yang kedua, masih kaitannya dengan digitalisasi, biasanya kan orang kalau datang ke kafe gitu ya, ke tempat, ke store, itu mereka pengen kerja gitu, mencari suasana yang beda karena lagi work from home. Nah, kini kita punya namanya Infinite Go dan Infinite Office. Kalau Infinite Go itu MiFi bentuknya, kalau yang Infinite Office ini bentuknya router. Router itu maksudnya taruh di satu lokasi, nggak bisa dibawa-bawa gitu ya, karena harus nyambung ke listrik, tapi dia biasanya GB-nya lebih besar jadinya penggunanya karena jumlah orang yang bisa di cover itu lebih besar. Nah, untuk itu ini kelebihannya nggak ada upfront payment, jadi tinggal bayar setiap bulan aja sesuai dengan GB yang diperlukan. Mulai dari 15 GB untuk yang MiFi sampai dengan 115 GB untuk yang router. Nah, mungkin itu aja dari saya karena ini juga waktunya udah sekitar 15 menit biar nggak lama-lama lagi. Udah nggak sabar kayaknya pada mau dengerin tips-tipsnya dari Kak Ala nih ya. Last but not least, silakan di-follow account LinkedIn dan account Instagram kita di Excel Solusi Bisnis untuk LinkedIn dan juga di Excel Business Solutions untuk Instagram. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa berguna untuk teman-teman semua dan rekan-rekan semua, dan tetap ikuti acara Sisternet ini sampai dengan selesai supaya kita bisa tetap brand kita itu tetap bisa dikenal gitu ya di dunia digital karena persaingannya nggak gampang juga di dunia digital. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Ellen di depan akan banyak di video depan kalau nggak salah akan banyak hadiah-hadiah juga dan akan ada kesempatan juga untuk memenangkan modal untuk berusaha. Oke, back to you Kak Ellen. Siap, terima kasih Kak Yufi. Wah, ini cara baru ini untuk kita bisa lebih lancar ya berbisnis ya. Yang banyak hal yang memudahkan ternyata yang bisa kita manfaatkan nih, teman-teman. Jangan lupa tadi dicatat-catat apa yang sudah disampaikan oleh Kak Yufi dan kemudian tentu saja digunakan juga ya karena akan membantu kita mengembangkan bisnis kita. Baiklah, saya yakin sudah pada nggak sabaran. Saya juga tidak ingin mengambil waktu karena saya juga penasaran dengan apa yang dilakukan sama Kak Ala sehingga bisnisnya sangat berkembang sekali di tahun ini. Oke, saya ingin menjelaskan singkat saja tata cara sebelum kelasnya kita mulai ya. Nanti teman-teman boleh bertanya saat sesi Q&A dimulai, yaitu saat Kak Ala sudah selesai memaparkan semua materinya. Nah, teman-teman bisa bertanya melalui kolom chat atau menggunakan kolom Q&A, atau kalau ingin bertanya langsung gitu ya, bisa raise hand, nanti kita unmute sehingga bisa bertanya langsung kepada Kak Ala. Oke, mungkin saya tidak berpanjang lebar lagi. Kak Ala, apakah sudah siap dengan pemaparannya? Siap. Aku bakal share bentar lagi. Oke. Baik, mari kita dengarkan presentasi dari Kak Najla Bishir, founder Bittersweet by Najla. Silakan. Halo, aku Najla Bishir, aku founder dari Bittersweet by Najla. Sebelumnya terima kasih aku diundang lagi yang kedua kali di acara Sisternet. Ini suatu kehormatan banget buat aku. Aku bakal sharing ilmu yang aku punya dan apa yang aku lakukan sehari-hari terhadap sosial media digital marketing kita. Saya adalah seorang istri dan seorang ibu dari 3 orang anak. Saya lahir tahun 85. Awalnya bisnis saya adalah hobi, tapi lama-kelamaan aku melihat peluang di situ dan aku mengembangkannya menjadi bisnis untuk menjadi ladang rezeki saya. Nah, aktivitas aku sekarang adalah ibu rumah tangga, head baker dari Bittersweet by Najla, founder juga dari Bittersweet by Najla, businesswoman pastinya buat adalah otak dari ekspansi bisnis aku sekarang, dan lain-lain. Yang pasti mengurus anak juga, dan lain-lain. Aku lahir kebetulan nggak di Indonesia, aku lahir di Jeddah, Saudi Arabia, 19 September 1985. Aku kecil di Bogor, aku tinggal sama nenekku, dan nenekku banyak memberikan influence positif yang luar biasa tentang menjadi seorang perempuan seutuhnya. Dan aku justru bidang kuliahku tuh bukan
pastry, aku hukum, aku di Universitas Pakuan Bogor. Next. Nah, strategi meningkatkan engagement Instagram yang aku rangkum sedikit di sini adalah build an intimate connection. Jadi kita harus membangun kayak interaksi berharga antara company kita, antara bisnis kita, seperti aku Bittersweet by Najla bersama audiens sosmed kita. Aku ada beberapa catatan kecil di sini. Jadi kita itu memberikan interaksi-interaksi di sosial media. Kalau aku Bittersweet by Najla biasa aku sharing tips, aku sharing resep, terus juga nanti kita lihat feedbacknya dari followers kita seperti apa. Nah, itu di situ merupakan momen engage hubungan kita antara Bittersweet by Najla dan juga sosial media, yaitu followers kita sendiri. Nah, terus yang kedua adalah respon at least 80% dari interaksi yang ada di sosial media kita, seperti komen, story reply, dan DM. Karena ini sangat penting. Banyak sekali akun-akun Instagram online yang jarang sekali merespon followers mereka. Misalnya kita ngepost sesuatu, itu aku siapin memang satu admin untuk handle dan balas ini. Mungkin memang kalau di Bittersweet by Najla dengan 1 juta followers nggak mungkin kebales semua setiap harinya. Tapi minimal 80% itu aku haruskan admin aku untuk membalas semua. Gitu loh. Dibalas, direspon, mereka tuh bakal merasa dihargai dan merasa kayak aku adalah bagian dari Bittersweet by Najla. Di saat mereka merasa menjadi bagian, itu loyalitasnya sangat tinggi banget. Dan itu luar biasa positif sekali buat bisnis kita. Yang kedua, ini adalah penting juga, stay up to date on your contents. Jadi pertama, know your market or audience. Jadi kalian tuh harus benar-benar tahu kalian itu bermain di pasar yang mana. Kalau kita balikin ke Bittersweet by Najla, kita tuh bermain di pasar 14 sampai 24 tahun. Dan juga 30 sampai 35 tahun. Kita banyak banget di pasar itu. Benar-benar pasar milenial, pasar Gen Z yang kalau kata sekarang. Nah, kayak gimana caranya nge-reach mereka, itu kita harus benar-benar tapping, tempel apa sesuatu yang lagi hype, apa sesuatu yang lagi viral mungkin. Kalau kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang viral, minimal kita tempel yang lagi viral. Pasti view yang dilihat bakal banyak banget gitu loh. Karena memang itu yang lagi hype di sosial media. Nah, yang ketiga adalah soft selling. Soft selling ini penting banget. Boleh sesekali kita hard selling seperti jualan kayak ya ini jual dessert box, gambar dessert box gini. Tapi kalau soft selling itu penting banget lebih diterima gitu loh. Orang tuh nggak boring, orang tuh nggak enek gitu kayak apaan sih nih online shop kok jualan terus. Kita padu-padankan dengan sesuatu yang lagi relate sama kehidupan mereka. Jadi makanya kita lihat dulu pasar kita di mana. Kalau pasar kita milenial, kita relatein sama kehidupan milenial saat ini. Misalnya banyak sih seperti misalnya TikTok gitu, kita masukin ke TikTok atau apa, biasanya itu gampang banget diterimanya. Gitu sih. Terus make as relate as your audience feeling. Nah, seperti kayak milenial tuh feelingnya kayak gimana sih, kayak milenial kan aku kayak masalah utamanya apa sih? Pasti kan cinta, masalah utamanya hiburan, komedi, masalah utamanya entertain kayak K-pop, Blackpink dan lain-lain. Nah, kita relatein misalnya produk kita pakein lagunya, lagu-lagu Blackpink atau K-pop, terus juga kita campur sama komedi yang lagi rame. Itu biasa mereka tuh happy banget dan akhirnya mereka mau beli karena cuma sesimpel itu aja, karena relate sama kehidupan mereka sehari-hari. Gitu. Yang penting juga adalah posting schedule. Posting schedule ini harus konsisten. Misalnya dipastikan sehari berapa. Tadi seperti Ibu bilang, ada jadwalnya sendiri, konsisten. Misalnya hari ini posting ini, besok posting ini. Nah, sama research your best time post. Nah, percaya nggak percaya, setiap akun ini beda-beda prime time-nya. Jadi tentukan akun kamu prime time-nya di mana lewat insight gitu. Nah, insight-nya itu kita lihat di Instagram bisnis kalian. Nah, Instagram bisnis kalian usahakan kalau kalian online shop ataupun
suatu brand, gunakanlah Instagram bisnis. Jadi kalian bisa melihat insight dan perkembangan bisnis kalian secara sosial media. Next ya, nah ini juga bagian penting banget. Konten-konten untuk untuk interest customer ya, konten-konten yang menarik untuk interest customer. Nah, ini testimoni, konten review produk sangat penting dari public figure customer kita atau bahkan kita sendiri yang mereview. Nah ini penting banget ya. Konten review penting banget misalnya dari public figure, influencer dan lain-lain. Terus bahkan kita sendiri yang mereview. Nah, self branding ini juga penting banget, self branding kayak misalnya kita kayak aku men-self branding diri aku baking, aku masak di dapur dan lain-lain itu biasa trust-nya bakal tinggi banget. Nah, aku mau kasih tahu juga dalam kita mengkomunikasikan brand kita itu ada strategi dasar banget, yaitu ethos, pathos, dan logos. Kalau ethos itu karakter dan etika. Misalnya influencer, orang suka banget sama karakter si influencer tersebut. Nah, otomatis si influencer tersebut mempromokan barang kita menjadi brand ambassador. Nah, itu followers kita bakal suka dengan influencer tersebut dan akhirnya membeli barang kita. Nah, kalau pathos itu emosional, banyak banget kan yang kayak behind the scene-nya suatu produk kita post di sosial media. Misalnya kayak yang behind the scene kita yang sedih-sedih, mulai dari kita membangun bisnis dari nol dan lain-lain. Awalnya kita masih kerja sendiri semua dan hingga punya ratusan pegawai, itu tuh benar-benar biasanya followers kita bakal appreciate luar biasa dengan itu. Ada juga kan konten-konten yang kayak sampai ya pokoknya sampai bikin kita sedih dan nangis lah, ataupun bikin kita jadi malah semangat gitu, memberikan inspirasi kepada pihak lain kayak wah semangat yuk kita juga memulai semuanya dari nol. Itu biasa juga penting banget buat di sosial media. Yang ketiga adalah logos, yaitu logika. Kita tuh benar-benar jualan suatu barang itu harus benar-benar pakai logika. Nggak boleh berbohong terhadap barang tersebut. Misalnya aku menggunakan Belgium coklat dalam semua cake aku. Itu aku bakal share dan benar aku tuh pakai Belgium coklat di setiap cake aku gitu. Kejujuran dan logis gitu loh, sesuatu yang logis. Gitu sih kurang lebihnya. Ini adalah komunikasi persuasif sih gitu. Nah, yang digunakan untuk edit dan share adalah TikTok, Instagram, seperti biasa. Nah, di TikTok itu kita menemukan pasar yang lain ya. Jadi pasar yang baru gitu, benar-benar milenial yang luar biasa dan akhirnya menjadi pasar yang baru dan meningkatkan sales kita gitu dan meningkatkan engagement kita. Di TikTok juga kita nggak boleh bikin kayak produk kalau kita jualan hard selling di TikTok tuh nggak bakal bagus. Jadi kita yang seperti tadi aku bilang, merelatekan kehidupan pasar kita, kehidupan kita nge-reach di pasar mana itu dengan kondisi jualan kita. Itu hasilnya biasanya luar biasa bagus. Oke, sekian dari aku ya. Terima kasih. Wow, oke Kak Ala. Wah, ini benar sih, kalau kita ngomongin sosial media engagement gitu ya, tentunya yang penting itu adalah engage-nya seperti apa. Jadi dengan beberapa tips yang saya lihat ya, pertama itu adalah build intimate relation dengan customers kita. Itu sangat relatable sekali buat saya. Karena kalau misalnya kita merasa relate dengan satu brand tersebut, kita pasti akan loyal, begitu ya. Apalagi kalau kita merasa, oh ya sudah kita ini kita banget gitu loh, dari visinya, dari misinya, tidak hanya dari menu ya, ternyata itu bisa membangun apa tadi, intimasi dari brand engagement, mengengage followers kita. Betul sekali. Wah, ini sangat-sangat menarik sekali. Ini tampaknya ada beberapa contoh. Apa masih mau ditampilkan dulu, Kala? Boleh. Mau dilanjutkan dulu? Oke. Baik. Dilanjutkan dulu sedikit ya. Siap. Sebentar. Oke. Strategi schedule konten, biasanya ini yang dilakukan oleh Bittership by Najla, tapi memang nggak bisa langsung dipakai oleh semua sosial media lain, jadi kalian harus mempantaskan dengan
dengan sosial media kalian. Misalnya morning gitu, opening dengan menu-menu kamu, info promo, terus video-video tempting. Ini kalau makanan ya, kalau kalian, ini bisnisnya kebetulan makanan semua kan ya, yang F&B kan yang di sini kita mau jelaskan. Nah, kalau mulai ke siang ke sore, biasanya kita main games, terus konten makanan-makanan berat, terus yang asin-asin pada saat lunch, biasa kita mengaturin seperti ini. Sore ke malam biasanya appreciate post, misalnya banyak yang nge-repost kita, kue-kue kita di-repost oleh orang, nanti kita repost lagi gitu loh, kayak kita tuh menghargai mereka setelah membeli kue kita. Explore cafe dine-in kita, dan juga info-info promo untuk keesokan harinya. Konten tempting, iya, ini tuh harus banget jelas banget gitu, kita harus menunjukkan kayak misalnya Bittersweet tuh coklatnya yang meleleh-leleh, terus kondisi produk yang terbaru, melting gitu. Tergantung kalian contohnya apa, misalnya kalian jualannya dimsum, kalian bisa tuang pas kuahnya, saus dimsumnya gitu, yang pas meleleh, pas lagi makan atau apa. Itu sebetulnya kita bisa belajar sih di banyak video Instagram yang ada. Tunjukkan cara makan, produk juga harus full, harus jelas gitu, kelihatan produknya apa, layernya seperti apa. Gitu. Tren bisnis F&B. Ya, kita harus punya unique selling seperti yang aku bilang. Kayak Bittersweet kan punya cake di dalam box atau dessert box, itu gampang diingat oleh orang-orang. Instagramable dari produk, packaging tuh kadang-kadang sekarang suka pakai tulisan-tulisan di stiker. Kalau kita tuh pakai tulisan di stiker, kita juga taruh barcode untuk lagu jinglenya kita, Bittersweet by Najla. Jadi orang itu bisa langsung pilih menu di barcode tersebut dan juga bisa langsung nyanyi jinglenya kita bareng-bareng. Dan harus eye-catching, harus kekinian, kayak desainnya yang masa kini apa ya, kita harus tahu banget gitu. Kalau perlu kita hiring desain stiker atau mungkin kita bisa desain sendiri, itu up to you sih, terserah kalian mau pilihnya seperti apa. Delicious, ini yang paling penting banget di antara itu semua, yang paling penting adalah ini, kualitas produk kita. Pastikan kita trust dan kita yakin sama produk yang kita jual bahwa ini enak banget dan kita yakin ngejualnya. Jangan sampai begitu kita udah rame, udah laku, kita turunin kualitas, itu benar-benar aku anti banget sih sama begitu. Gitu sih. Jadi kita harus mempertahankan si kualitas tersebut. Oke, dan kita harus jelas ya informasi kontaknya, kayak Instagram, email kita apa, alamatnya di mana, seperti itu. Baik, Kak Ala. Terima kasih. Wah, itu bagian konten menggiurkan. Nah, itu kayaknya memang ya, kunci utama dari bisnis food and beverage itu adalah bisa menarik mata duluan ya, sebelum kemudian kita build up engagement-nya tadi seperti apa, dengan bangun intimasi, dengan membuat konten-konten yang relatable, dengan tadi saya suka sekali tuh etos, pathos, dan logosnya. Itu logika yang bisa dipakai juga oleh teman-teman ya yang hadir di sore hari ini. Kita contek ya cara yang dilakukan oleh Kak Ala mengembangkan bisnis Bittersweet by Najla-nya. Nah, ini Kak Ala sudah ada beberapa pertanyaan. Saya beberapa pertanyaan dan curhat sebenarnya Kak Ala. Mungkin bisa sekalian ditanggapi juga ya. Boleh. Ini ada dari Yahya Muzaki. Kalau buat konten TikTok yang bagus, biar view-nya seperti Bittersweet by Najla, itu seperti apa? Silakan Kak Ala. Kalau TikTok nih. Sebetulnya Bittersweet by Najla memulai konten TikTok itu awalnya iseng di kitchen karena boring saat pandemi awal-awal tuh. Aku sama baker-baker aku diajakin waktu itu kayak bikin yuk, ya udah bikin. Nah, kalau misalnya dengan viewers, kalau TikTok itu benar-benar nggak bisa diprediksi, jujur Mbak. Kita bikin bagus banget, tapi bisa aja nggak ada yang nonton. Karena harus pas dengan yang diminati oleh pasar banget. Jadi disesuaikan lagu yang lagi trending apa, itu penting banget. Terus juga konten-konten menariknya tuh apa gimana?
Dan pastinya pakai HP aja gitu sebetulnya kalau TikTok, nggak perlu yang terlalu proper pakai handphone. Dan yang aku sukanya lagi dari TikTok ini, semua bisa jadi superstar di TikTok. Karena Bittersweet mengumpulkan 1 juta followers itu 4 tahun sampai mau 5 tahun, tapi di TikTok itu cuma 6 bulan aja, hampir 6 bulan udah bisa hampir 1 juta followers. Itu kenapa? Wow. Karena memang TikTok itu benar-benar lebih masih lebih mudah untuk mengumpulkan followers di situ. Yang penting kontennya diminati dan kontennya itu ringan, jelas, padat, dan kekinian. Gitu. Ringan, jelas, padat, dan kekinian. Mungkin sama Kak Yahya bisa menjadi catatan ya, itu ringan, padat, jelas, kekinian. Kekinian itu jadi poin penting kayaknya kalau di TikTok ya. Betul. Karena kita nggak pernah tahu kan trennya seperti apa yang tiba-tiba muncul di For You page-nya TikTok gitu. Itu emang menarik sekali. Betul. Jadi harus memperhatikan juga ya bagaimana karakteristik dari media sosial di mana kita mencoba engage dengan para audiens kita atau para customers kita gitu ya. Kala. Betul banget. Betul banget. Okay. Kala ini ada satu lagi nih, ini mungkin sedikit curhat gitu ya. Mungkin Kala juga nanti bisa sharing bagaimana awalnya memulai Bittersweet by Najla. Karena di sini ada Alia Citra, dia menyebutkan bahwa susah banget Kak, aku masih merintis seorang diri dari urusan dapur sampai perkontenan. Jadi kadang suka nggak keurus kontennya. Padahal kan kalau kita ngomongin social media engagement tentunya harus ada konten di situ. Nah ini mungkin ada tips dari Kak Ala. Itu adalah fase yang wajar, fase yang normal, fase yang harus dijalani menurut aku. Dan fase yang harus dinikmati. Semua orang memulai bisnis dari nol seperti aku ya, itu sama banget sama aku waktu memulai bisnis dari awal. Aku tuh dulu bener-bener fotonya masih acak-acakan, admin masih aku yang handle, bikin kue masih aku yang handle, tapi nanti naluri pebisnis kamu lama-lama jalan deh, kayak suatu saat kamu bakal kayak, oh bisnis aku meningkat, bisnis aku udah di titik ini, kita kayaknya butuh orang buat tim konten, kita butuh baker buat handling, kita butuh admin buat handling. Maksudnya kita yang bisa melihat bisnis kita kapan naik kelas gitu loh. Nah, pokoknya jangan menyerah, kamu jalan terus aja, terus berinovasi. Pastinya kalau sekarang tuh inovasi penting banget. Terus inovasi, terus bikin konten-konten seru, walaupun hanya masih pakai handphone, nggak masalah. Di story terus, di post, karena kadang yang hari ini lihat belum tentu besok lihat. Jadi ganti orang terus loh gitu. Pokoknya konsisten itu juga penting. Konsisten dalam nge-post sebuah feeds dan story. Nah, itu salah satu kata kunci yang penting ya kalau kita mau engage dengan customer gitu adalah konsisten juga. Jangan customer lagi panas-panasnya berkomunikasi sama kita terus kita PHP. Nah. Kita diemin gitu kan, kita anggurin. Wah. Apalagi yang adminnya galak-galak gitu loh. Maksud aku kayak kita harus benar-benar ramah sama customer apapun yang terjadi. Pokoknya kita di mata customer nggak mau tahu kita itu lagi ada masalah apa. Yang customer mau tahu adalah mereka mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan mereka saat itu. Gitu. Ya betul. Karena kalau tidak kita tunjukkan juga sebenarnya customer kan tidak begitu tahu ya apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kan. Betul. Jadi komunikasi harus dilancarkan gitu ya, lebih kurang ke Ala ya. Betul banget. Oke. Nah ini tunggu, saya cek dulu di kolom Q&A, tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan. Oke, mungkin kita menjawab pertanyaan dari Ayu Rahmi dulu. Di awal masih membangun awareness, bagaimana strategi marketing yang dilakukan Bittersweet by Najla? Apakah melakukan Instagram Ads atau dengan endorse influencer? Dan kira-kira apa ya strategi marketing yang paling membawa hasil untuk bisnis F&B? Gimana Kak Ala? Apakah harus dengan iklan dulu atau kita lewat jalur influencer atau bagaimana? Di awal masih membangun bisnis itu brand awareness-nya benar-benar mouth to mouth, benar-benar dari mulut ke mulut. Di saat awal benar-benar yang pertama adalah produk kita harus enak dulu. Itu pasti lama-kelamaan begitu produk kita enak, diterima minimal sama circle teman-teman kita, lalu dibeli sama
circle yang lebih luas lagi, kita pastikan kita punya budget marketing. Kita nggak perlu bayar influencer makro dulu, kita pakai influencer mikro gitu, kita kirimin. Biasa mereka juga works kok gitu. Nah dari situ, kalau Instagram Ads malah aku baru beberapa tahun belakang. Pada awal-awal aku belum menggunakannya. Tapi kalau misalnya kalian udah bisa, itu juga lebih bagus lagi sih. Tapi yang pertama adalah produk kita harus benar-benar kita yakin dulu sama produknya. Mau ads, mau endorse influencer, mau apapun, kalau produk kita emang kualitasnya nggak bagus, biasanya sih nggak bakal bertahan lama gitu loh. Dan sekarang tuh customer dan pembeli tuh benar-benar udah pinter banget. Mereka tuh udah sangat-sangat pinter belanja online gitu. Gitu sih. Oke, berarti yang utama ya tetap menjaga kualitas dulu. Betul. Sehingga kalau misalnya udah banyak yang beli gitu kan, pasti akan dipromosikan dari mulut ke mulut gitu ya. Itu jauh lebih penting dibanding kita memulainya dengan Instagram Ads ataupun dengan endorse influencer gitu ya. Kala jadi kita membangun base customer dulu ya ini ya. Customer journey-nya harus ada gitu loh. Jadi mereka tuh beli ke kita gimana, mereka makan enak, terus mereka fun, mereka seneng, mereka merasa happy. Habis itu mereka sampaikan ke tetangga mereka, ke teman mereka, ke semua. Otomatis kalau mereka puas, mereka pasti mau banget menyebarkan tanpa endorse apapun. Gitu sih. Nah ini penting tadi, poin penting yang disampaikan Kak Ala barusan adalah customer journey-nya. Jadi kita kalau ngomongin strategi marketing, kita juga harus memperhatikan bagaimana customers dari bisa membeli, kemudian menikmati, dan kemudian merasa puas, dan kemudian menyebarkannya gitu ya. Jadi ada perjalanannya nih customers-nya dalam mengonsumsi produk kita. Itu juga harus diperhatikan ya Kak Ala ya. Oke. Itu penting banget. Memperhatikan customer journey, itu catatannya ya Kak Ayu Rahmi. Kemudian ada pertanyaan dari ini mungkin penting ini ya Kak Ala. Dari Mai Maya, gimana perfeksionis menemukan pegawai, terutama kejujuran? Tips dong, bagian admin, bagian dapur, saya bingung handle-nya. Nah ini bagian handling karyawan ini. Mungkin Kak Ala ada bocoran-bocoran? Sebetulnya kalau gimana perfeksionis, kita nggak mungkin dapet yang perfect, itu kayaknya nggak mungkin. Kita harus bisa melegakan hati dulu, kayak nggak mungkin semua ada yang perfect gitu. Minimal mereka membantu bisnis kita. Kalau kejujuran, ya kita bisa merasakan begitu kita berinteraksi sama mereka, kayak ini kayak gimana ya kejujurannya atau apa, kita bisa banget merasakan feel itu gitu loh, kejujurannya. Terus pertanyaannya mana tadi? Sebentar ya, aku lihat lagi ya. Pertanyaannya adalah terkait dengan terutama terkait dengan kejujuran karyawan. Bagian admin, bagian dapur, saya bingung handle-nya. Awalnya juga saya bingung kok, jujur. Aku juga awalnya tuh bingung banget bagian admin, bagian dapur, segala macam. Tapi lama-kelamaan kita bikin SOP, kita bikin aturan-aturan yang harus dijalankan. Kita kasih reward kalau mereka sesuai target atau apa, terus juga kita kasih punishment kalau mereka melakukan kelalaian gitu. Tapi itu semua berjalan dengan waktu sih. Berjalan dengan waktu pasti bisa dijalani gitu. Benar-benar butuh waktu, butuh jam terbang. Oke. Berarti sebenarnya juga ini ya, sama-sama tumbuh bersama kali ya dengan karyawannya juga ya. Tumbuh bersama dan tumbuh bersama dengan kesalahan, kegagalan, itu udah biasa banget. Tumbuh bersama dengan kesalahan dan kegagalan itu ya. Jadi kita juga harus berhati lebar, berhati luas gitu ya. Untuk itu memang gak gampang di saat maksudnya karyawan kita udah pulang, udah tidur, kita masih mikirin bisnisnya ini besok gimana ya, ini gimana itu. Jadi pebisnis itu memang tidak mudah gitu. Harus kuat, harus strong mama-mama di sini. Harus strong ya. Dan kalau misalnya kita juga punya koneksi atau komunikasi yang baik dengan karyawan, tentunya karyawan kita juga bisa bantu mempromosikan lewat sosial media engagement juga ya. Misalnya mereka kemudian tampil di TikTok gitu juga ya, Kala ya. Kalau aku emang tim-tim aku yang pada
biasa jadi model-model aku untuk di TikTok. Karena apa? Karena itu sekarang tuh lebih disukai daripada kita harus hiring orang gitu, Kak. Karena tim kita adalah mencerminkan bisnis kita. Mereka yang tahu banget bisnis kita itu seperti apa. Maka aku selalu menganggap tim-tim aku adalah teman aku, tim aku dalam membuat TikTok, tim aku dalam membuat konten Instagram, tim aku di dapur gitu. Jadi coba rangkul mereka dan jadikan mereka tuh sahabat kita gitu. Kayak kalau sahabat kan menerima kekurangan dan menerima kelebihan gitu. Gak bakal kalau mau mencari yang sempurna, saya pastikan gak bakal ada. Kita sama suami kita aja pasti kan ada perbedaan. Jadi kalau mau perfeksionis, kayaknya aku pastiin sih gak bakal ada. Intinya adalah accept, kita harus menerima gitu. Yang selama masih bisa ditoleransi, oke, jalan. Tapi kalau udah yang kelewat batas, kan kita yang tahu batas-batasnya, ya mungkin harus hiring orang baru. Ya, itu tadi juga penting ya dibilang sama Kak Ala ya, bahwa harus ada SOP, terus bagaimana reward-nya, bagaimana punishing-nya, supaya tahu batasan-batasan juga gitu ya. Oke, Kak Ala. Nah, ini mungkin ada salah satu pertanyaan juga nih, karena terkait dengan perempuan gitu ya, biasa selalu ada pertanyaan dari ini, kalau yang ini dari Leonardo Alvin, bagaimana sih bagi waktu antara businesswoman dengan ibu rumah tangga? Boleh bagi tips juga gitu mungkin, dan bagaimana kemudian ini bisa mempengaruhi sosial media engagement juga gitu kan, ketika kita atau misalnya ketika Kak Ala gitu ya membranding secara personal bahwa Kak Ala adalah ibu rumah tangga, tapi juga seorang businesswoman yang handal. Silakan Kak Ala. Oke, sebetulnya inti dari sosial media itu sangat senang sama kehidupan seseorang. Itu kalau menjual kehidupan seseorang itu senang, bukan selalu yang negatif ya. Kayak misalnya seperti Mbak tadi bilang, kayak aku gimana cara aku sama anak aku di rumah, itu merupakan kayak self branding. Di saat kita ngepost itu di sosial media, orang jadi trust juga sama bisnis kita gitu loh. Kayak begitu. Kalau membagi waktunya, jujur itu pada awal-awal tahun, 1 tahun, 2 tahun pertama, itu luar biasa susah banget. Tapi sekarang karena aku udah punya tim, itu udah bisa mulai terbagi kayak aku hari ini harus libur waktu buat anak aku hari ini harus kerja, dan lain-lain. Gitu sih pembagian waktu. Sesuai jadwal aja, kalau aku bikin jadwal gitu. Jadi emang waktu dibikin untuk jadwal ya, di awal-awal. Oke. Berarti emang di awal-awal mungkin harus ada pengorbanan waktu juga ya, Kak Ala. Betul sekali. Sebelum kemudian trail kitchen aku yang deket dari rumah. Jadi aku bisa cek gitu ke rumah, oh ya anak aku gimana nih keadaannya, Mas. Oke, jalan lagi gitu. Jadi mencoba menseimbangkan keduanya tentunya bukan hal yang mudah, tapi tadi ya kayak di awal Kak Ala juga menyebutkan ada tuh pengorbanan di awal-awal berat. Tapi kan sekarang karena usaha sudah berkembang, ada schedule yang sudah bisa difokuskan untuk keluarga, ada yang untuk kerjaan. Gitu ya Kak Ala? Betul banget. Jadi disesuaikan saja. Siap. Nah ini kita untuk ke kolom chat itu ternyata sudah ada pertanyaan dari Hafiz Alfat. Dia bercerita nih Kak Ala, saya adalah pedagang kecil-kecilan. Kalau lontong kan pakai kuah. Terus kalau ada yang pesan nanti tidak sesuai yang dipromosikan, apakah nantinya mereka tidak akan kecewa karena gambarnya di piring tatanannya bagus. Sedangkan kalau misalnya udah dibeli gitu kan, mungkin nggak bisa ditata sebagus yang di foto gitu ya, atau yang di konten kita buat itu. Itu bagaimana Kak Ala? Terus Bapak menerima komplain apa gimana setelah nggak sesuai foto itu? Oh, kayaknya kalau ini masih berandai-andai kayaknya Kak Hafiz ya. Mungkin bisa ditambah konteks ya Kak Hafiz. Apakah ada komplain yang datang dari customer? Karena fotonya tidak sesuai. Tapi emang benar banget kalau di sosial media itu usahakan foto sama yang dijual itu sesuai. Karena customer itu luar biasa kritis banget. Jadi mereka kalau mendapatkan kayak, ini kok coklat Toblerone-nya di atas kok yang kecil sih, bukan yang gede, even itu aja tuh biasa mereka komplain. Jadi usahakan kalau untuk sosial media itu benar-benar sesuai antara gambar di sosial media dan juga apa yang dijual secara real di
toko kita. Gitu sih pesan aku. Oke, jadi seenggak-enggaknya jujur gitu ya dengan apa yang menjadi tampilannya ataupun isinya Itu, gitu. Mungkin ya itu kalau Kak Hafiz, ya silakan Kak Ala. itu merupakan strategi dasar yang tadi aku bilang itu loh, yang logos itu. Logis ya, harus menunjukkan Harus kelogisannya logis. juga gitu. Betul, saya setuju nih Kak Ala. Lagian lucu juga ya kalau misalnya kita jualan lontong, terus kita kemudian membranding bahwa lontong kita adalah lontong yang estetik gitu kan, tapi kemudian kita tidak bisa menampilkannya secara estetik. Jadi mungkin dalam promosinya juga harus dengan logis gitu ya, tadi disebutkan. Oke. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih Kak Ala tentang TikTok lagi. Pertama dari Yaya Muzaki yang tadi juga bertanya di awal, apakah lebih bagus aktif di TikTok atau Instagram? Itu satu. Yang kedua, itu pertanyaan dari Gina Tasya terkait dengan konten video apa di TikTok yang bikin Bitter Switch by Najla itu viral. Bahkan sampai ada kalimat viral, rasanya kayak mau meninggal ketika seseorang memakan dessert box Bitter Sweet by Najla. Apa nih Kak, kontennya apa yang bikin viral? Silakan. Aku jawab dulu yang pertama dari Yahya Muzaki, lebih bagus aktif di TikTok apa Instagram? Sebetulnya kita harus aktif di dua-duanya karena ini dua sosial media yang lagi naik banget sekarang. TikTok itu seperti aku bilang tadi, semua orang bisa jadi superstar, nggak harus kayak, maksudnya kalau Instagram kan ya selebgram terus dan berdasarkan kita yang kita follow aja. Tapi kalau TikTok itu semua bisa masuk FYP yang Mbak tadi bilang, for your page. Nah itu benar-benar harus kontennya yang sesuai, yang emang diminati gitu. Kalau yang kedua, kalau konten video apa TikTok yang bikin Bitter Sweet by Najla viral, sebetulnya waktu itu ini apa tuh yang cake yang itu? Latte cake. Waktu itu kan ada latte challenge di TikTok. Nah aku accept challenge tapi dengan bikin cake latte itu tuh sampai di repost sama TikTok Official Indonesia karena mereka merasa ini kreatif banget. Nah dari situ kita mulai, oh ternyata di TikTok nih ada juga ya pasarnya dan banyak sekali peminatnya. Akhirnya kita bikin brush challenge yang ingat gak sih yang pas zaman pandemi pakai brush make up. Kita bikinnya pakai balloon wish gitu sama tim kita. Terus terakhir yang viral juga kita bikin dessert box yang jumbo, yang dessert box yang besar itu. Itu juga yang nonton banyak banget sampai hampir 8 juta orang. Wow. Waduh. Viral sekali itu kayak sampai 8 juta. Tapi benar ya, jadinya apa yang tadi disampaikan Kak Ala juga saat memaparkan materi ya, bahwa kita harus mengikuti tren yang ada di TikTok saat itu ya. Kalau Lati kan waktu itu setahu saya makeup challenge ya. Tapi kemudian sama Kak Ala diubah nih. Tantangannya diterima. Jadinya bikin cake ya. Wah, memang butuh kreativitas berarti untuk konten TikTok utamanya ya. Tentu saja semua konten yang lain juga. Oke, Kak Ala, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kita lanjut dengan pertanyaan dari Farah. Oh ya, boleh ya Allah, Kak Ala, maaf ya. Dari tadi ngomong terus sampai lupa saya. Silakan Kak Ala. Nah, ini ada pertanyaan dari Vera Yulia. Halo Mbak Najla, apa ada tips buat admin untuk bisa memaintain customer supaya tetap nyaman ketika harus follow up mereka? Misalnya, apakah ada target dalam satu hari harus follow up berapa customer, atau setiap minggu harus kirim WhatsApp blast beberapa kali, atau bagaimana? Karena takutnya kalau follow up-nya berlebihan, customer merasa tidak nyaman. Bagaimana, Mbak Kak Najla? Kak Ala, silakan. Kalau di Bittersweet itu dengan admin kita bikinnya sistemnya target. Jadi mereka 1 bulannya aku targetkan yang sudah aku hitung-hitung gitu ya. Jadi aku targetkan berapa gitu dengan nominal berapa. Nah, otomatis mereka akan mengejar pesanan itu gitu loh. Jadi kita bikin target yang besar justru daripada gaji pokok mereka. Kalau sistem kita di Bittersweet by Najla seperti itu. Nah, jadi baiknya Mbak bikin target, terus juga Mbak bikin cara bagaimana follow up customer sesuai style dan identity brand Mbak. Misalnya gini, kalau Bittersweet itu selalu menggunakan kakak sayang atau enggak Bittersweet lovers. Nah, itu kita jangan lupa bilangin admin kita, itu adalah hal yang wajib kalian cantumkan dan
kalian lakukan kepada customer kalian selain emoticon yang baik-baik seperti tanda tangan begini, tanda senyum, itu wajib banget karena kita kan di WhatsApp, kadang tuh WhatsApp bikin salah paham gitu loh. Kalau misalnya kita nggak pakai emoticon seperti itu dan nggak pakai panggilan-panggilan yang baik, takutnya nanti sangka adminnya jutek banget sih gitu. Gitu sih Oke. intinya. Tapi kalau untuk frekuensinya bagaimana Kak Ala? Apakah harus tiap hari follow up gitu? Misalnya kalau belum closing harus ditanyain tiap jam gitu atau Oh, nggak perlu tiap jam, makanya kita kasih target. Misalnya, kalau aku targetnya kan seperti aku bilang tadi bulanan, misalnya berapa gitu kita kasih target. Nah, kalau mereka nggak mencapai itu, berarti mereka nggak sesuai target dan mereka nggak achieve untuk dapat bonus gitu. Usahakan mereka biar mengejar bonusnya itu sih. Jadi otomatis dia bekerja keras untuk mengambil pesanan-pesanan gitu. Oke. Berarti harus disesuaikan juga ya mungkin komunikasi dengan customer-nya ya. Jadi antara admin sama customers pun harus dibangun komunikasi yang baik gitu ya. Jangan terpaku hanya oke kita harus kirimin WhatsApp blast, tetapi kemudian Oh, lupa menyapa ya. dengan pantun gitu kali ya Kak Ala. Betul banget, betul banget. WA Blast itu penting, tapi lebih penting lagi adalah meng-engage customer sampai closing. Itu sangat penting banget. Oke. Wah, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang menarik, terutama ini dari seseorang yang anonim ini Kak Ala, tapi menurut saya penting. Bagaimana bangkit dari kerugian? Pertanyaannya singkat, jelas, padat ya. Tajam menusuk. Bangkit dari kerugian. Kerugian, kegagalan itu adalah kemenangan dan kesuksesan yang tertunda. Jadi abis ini kamu mau sukses, mau apa? Mau menjadi sesuatu. Intinya jangan menyerah, jangan berhenti, jangan selesai sampai di sini. Jalan lagi, bangkit lagi, berjuang lagi. Semangat. Itu ya. Tipsnya adalah jangan berhenti dan terus semangat. Gitu. Atau mungkin Kak Ala ada tips bagaimana menyemangati diri sendiri ketika mengalami keterpurukan? Aku tuh pas awal-awal bisnis, aku banyak banget coba-coba bisnis sebetulnya. Aku tuh bukan tipe yang malu untuk cari rezeki, untuk perkenal. Banyak sekali kan kalau zaman sekarang tuh orang, apalagi anak milenial kayak, aduh malu gengsi pokoknya gue mau kelihatan di sosial media hidup gue keren, hidup gue hihi hura-hura. Nah, tapi kalau aku jujur dari awal aku tuh memang tipe orang yang seneng mencari uang sendiri. Aku dari SMP aku udah jualan parfum dan lain-lain. Kalau bulan puasa aku jual es buah gitu-gitu. Itu benar-benar gak malu gitu loh. Nah, itu yang melatih aku, itu yang menjadikan aku seperti sekarang ini sebetulnya. Jadi intinya, dan bisnis aku juga banyak kok yang saat itu kayak jualan es buah sampai gerobak-gerobaknya aja dicuri sama pegawai, yang kayak gitu-gitu kayak, ya udah nggak apa-apa, pasti dari situ kita bangkit lagi, bikin usaha yang lain, mengerjakan yang lain gitu sih. Oke, selalu tetap ini ya mencari peluang ataupun mencari kegiatan yang bisa tetap membuat kita berjalan maju gitulah ya pada intinya ya Kak Ala. Betul banget. Oke, Kak Ala. Nah ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ya Kak Ala dari Ayu Rahmi. Ini sebenarnya pertanyaannya itu lebih bagaimana kita membuat produk kita atau brand kita stand out di tengah market yang luas. Oke. Karena kompetitor pasti bertambah terus kan. Oke. Jadikan brand kita adalah sesuatu yang unik, sesuatu penyelesai masalah dari masalah yang ada di kehidupan orang. Jadikan kita adalah solusi problem orang. Jadi kayak misalnya orang punya masalah di kehidupannya, kayak misalnya anak-anak zaman sekarang, masalah cinta, masalah apapun itu, mereka dengan lihat brand kita, mereka jadi kayak merasa yang seperti aku bilang tadi, relate sama kehidupan. Pokoknya yang butuh, kalau di Bittersweet kayak kalian stres, kalian pusing, kalian berarti butuh asupan yang manis, kalian butuh sesuatu yang indulging, comforting gitu, seperti makanan-makanan kita. Nah, kita naikinnya seperti itu. Jadikan apa yang kita jual adalah solusi hidup orang lain. Otomatis nanti akan
membantu untuk brand kita makin terkenal di market yang luas. Oke. Ini itu kalau terkait dengan produk ya Kak Ala. Tapi kalau Betul. terkait dengan brandnya Bittersweet by Najla sendiri, apakah ada kekhususan gitu? Sengaja misalnya memilih apa ya, ruangan atau lokasi yang dekat dengan anak muda gitu misalnya, atau Oke. menggunakan dekorasi yang pastel, yang estetik, atau seperti apa? Karena Oke, itu penting banget kalau brand Bittersweet by Najla, ya kita selalu mencari tempat-tempat walaupun kecil tapi di tengah-tengah meeting point. Jadi kayak kita tempat-tempatnya tuh yang gampang dijangkau, biasa di pinggir jalan dan lain-lain. Terus yang kedua adalah desain, itu benar banget. Desain kita tuh identity kita. Nah, Bittersweet by Najla biasa orang tuh udah tahu stylenya, oh seperti ini nih Bittersweet. Malah kita juga kadang bingung kayak pemain-pemain besar sekarang malah menjadi followers kita gitu, merubah identitinya menjadi seperti Bittersweet by Najla. Itu banyak sekali terjadi seperti itu. Nah, otomatis brand kita bakal stand out dan akan lebih tahu orang, market yang luas lebih tahu gitu kalau kita posisinya tepat. Gitu. Penting ya kita memperhatikan lokasi juga ya ternyata kalau jualan, dan memperhatikan dekor interior itu juga ternyata berpengaruh ya Kak Ala. Betul banget. Terutama untuk brand kita juga ya. Oke, Kak Ala, ini tadi saya bilang itu pertanyaan terakhir, tapi ternyata ada satu pertanyaan lagi Kak Ala yang menurut saya menarik untuk dijawab, karena ini tadi Kak Ala kan sempat sebut ya di TikTok itu tidak bisa hard selling ya, tidak bisa langsung head to head. Nah, ini ada pertanyaan dari Gina Tasya. Kak Ala, di TikTok sendiri segmentasi dan target konsumen Bittersweet by Najla itu seperti apa? Apa ada segmentasi dan target khusus untuk media sosial TikTok? Oke, kalau di TikTok jujur kita memang organik sekali ya. Segmentasinya itu di TikTok kalau misalnya, kalau TikTok kan kayak gini, misalnya satu orang suka sama konten kita. Biasa kalau ada konten kita lagi, kita bikin konten, otomatis masuk ke For Your page-nya dia, FYP-nya dia. Jadi kita sebagai TikTokers gitulah, brand yang menggunakan TikTok. Jadi kita harus lihat kayak kira-kira nih yang diminati konten-konten seperti apa. Nah, kita buat turunannya, misalnya makan kue terus coklatnya melting. Nah, itu. Nah, kita bikin seperti itu tapi dengan ya seperti aku bilang tadi nggak bisa hard selling tapi soft selling gitu. Misalnya dengan konten-konten yang lagi kekinian, misalnya apa ya? Misalnya kayak kue putu lewat gitu diganti kue bittersweet lewat gitu. Otomatis kan orang tuh jadi ngelihat kayak oh iya ya ini gini misalnya. Kayak gitu-gitu sih, sebetulnya creativity sih nomor satu, kreativitas gitu. Kita harus putar otak kira-kira kita, dan itu emang nggak simpel, kita putar otak untuk bikin konten-konten yang diminati gitu. Kalau pasarnya jujur TikTok lebih beragam. Itu benar-benar dari anak kecil sampai milenial sampai profesi orang tua dan lain-lain. Gitu. Banyak banget kan profesi-profesi juga yang udah di TikTok, mulai nge-branding dirinya di TikTok kayak dokter, arsitek dan lain-lain. Ahli keuangan dan lain-lain. Ya, betul. Jadi audiensnya itu yang beragam, jadi segmentasinya tidak khusus ya kalau di TikTok, tetapi lebih memperhatikan kreativitas untuk konten-kontennya supaya bisa menjangkau audiens yang lebih luas gitu ya, Kak Ala. Betul banget. Kak Ala, kita sudah berada di penghujung acara ini, Kak Ala. Siap. Udah banyak sekali pertanyaan dijawab sama Kak Ala. Iya nih, para penontonnya banyak yang ingin belajar ternyata lebih banyak ya tentang bisnis F&B itu seperti apa. Nah, Kak Ala, mungkin sebelum kita menutup sesi kelas hari ini, sesi webinar pintar hari ini atau sore ini, Kak Ala boleh dong aku minta closing statement beserta testimoni untuk webinar pintar yang kita adakan sore hari ini. Silakan Kak Ala. Oke. Kalau closingnya aku cuma mau bilang kita itu di tengah pandemi, kita itu nggak sendirian, kita susah bersama-sama. Mari kita bergandeng tangan, lakukan sesuatu yang kalian bisa, inovasi, kreasi, jangan berhenti, pasti akan ada jalan. Gitu sih.
Kalau acara Sisternet, ini acara aku yang kedua menjadi speaker di sini. Luar biasa bagus, sukses terus untuk Sisternet. Terima kasih untuk supportnya buat wanita di Indonesia ini. Kita saling support bersama-sama. Siap, terima kasih Kak Ala. Oke. Sama-sama, thank you. Oke, Kak Ala, oke, sebelum kita benar-benar mengakhiri nih ya, boleh dong saya mengundang Ibu Yufi? Bu Yufi, yuk kita foto bersama dulu. Mungkin ada dari Ops yang bisa membantu untuk foto bersama. Oke, adakah yang bisa membantu? Saya ingin cek dulu. Kak Glenda mungkin bisa dibantu kita untuk foto bersama? Halo, Kak Glenda? Oke, sedang dibantu. Mungkin bisa sambil dihitung ya, biar kita bisa pose dulu gitu. Oke. Hitung manual. Siapa yang menghitung? Apakah saya? Oh ya, salam XL. Saya juga pakai XL loh, by the way. Wah, itu mungkin bisa langsung menggunakan produk barunya XL itu yang tadi dipromosikan. Boleh, kayaknya menarik banget tuh. Menarik ya? Karena udah banyak template ternyata di situ. Oke, mungkin Kak Glenda saya bantu hitungkan ya. Kita berpose dulu saat oke, udah siap? Saya bantu hitungkan. 3 2 Kak Glenda silakan. 1. Oke, saya rasa udah ya. Kalau belum nanti giginya kita kering nih. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Kak Ala atau Kak Najla Bishir yang sudah dengan semangat sekali ya sharing kepada teman-teman hari ini tentang sosial media engagement, strateginya seperti apa gitu untuk menghadapi 2021 juga ya, karena pasti bisnis F&B itu adalah salah satu yang masih akan terus bertahan di 2021. Juga kepada Ibu Yufi yang tadi sudah memberikan solusi ini kepada teman-teman yang ingin berbisnis dengan mencoba produk XL yang terbaru gitu ya. Bisa dicoba loh teman-teman, itu akan membantu produktivitas kita. Oke, mungkin saya tidak ingin berpanjang lebar, saya ingin mengingatkan saja kepada teman-teman bahwa teman-teman bisa mengikuti kompetisi modal pintar dan dapatkan hadiah total 50 juta untuk pengembangan bisnis yang didukung oleh Bank OCBC NISP agar bisa maju terus dan melaju jauh di tahun 2021. Caranya mudah sekali, bisa dengan submit artikel di website Sisternet www.sisternet.co.id/modalpintar atau ikuti Instagram @sisternet.id untuk mendapatkan informasinya lebih lanjut. Tentu juga teman-teman bisa menggunakan XL Biz Prime. Tadi kalau teman-teman ingin tahu bagaimana informasinya atau apa saja yang ada di dalam XL Biz Prime itu, teman-teman bisa menghubungi 817 dari nomor XL atau menghubungi 021579599817 dari operator lain, atau bisa mengklik xl.co.id/bisnis untuk mengecek XL Business Solutions gitu ya. We help you grow. Oke, mungkin segitu dulu. Saya Ellen Kusuma dari Kesengsem Lasem yang menjadi moderator hari ini. Mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Yufi, Kak Ala, yang sudah sharing di Festival Webinar Pintar kali ini. Nah, teman-teman masih ada acara lagi sampai nanti malam dan juga di besok hari, jadi cek-cek terus apa kelas-kelas berikutnya. Begitu. Saya kembalikan kepada teman-teman. Hai sis! Selamat datang di Sisternet, rumah digital perempuan Indonesia mendapatkan berbagai macam konten inspiratif dan edukatif. Dalam aplikasi Sisternet, terdapat fitur untuk mendukung perempuan Indonesia mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup, menyediakan pendampingan digital untuk perempuan Indonesia melalui konten edukatif dan inspiratif, kelas online, offline secara gratis. Jadi lebih baik mendapatkan edukasi dalam meningkatkan soft skill para perempuan Indonesia dari artikel dan video yang tersedia di sini. Jadi lebih baik mengikuti kelas edukasi secara gratis dengan menghadirkan narasumber profesional di bidangnya masing-masing. Dengan adanya aplikasi Sisternet, diharapkan para perempuan Indonesia dapat memberikan manfaat untuk perempuan lainnya dan juga
menghasilkan generasi terbaik. Download aplikasinya sekarang. Ikuti kelas edukasinya dan nikmati lebih dari 12.000 modul edukasi untuk kamu secara gratis. Untuk perempuan Indonesia, jadi lebih baik. Perempuan pintar, semua pintar.